لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral bagi jutaan jemaah di Tanah Suci. Namun tak sedikit yang masih bingung dengan rangkaian proses saat wukuf di Padang Arafah. Jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 akan menjelaskan secara sederhana melalui animasi grafik. Berikut laporannya untuk Anda. Labbaik Allahumma labbaik. Saudara, inilah gambaran fasilitas yang ada di dalam tenda yang sudah disediakan untuk jemaah haji Indonesia saat wukuf di Arafah. Di kiri kanan saya ini terlihat ada kasur lengkap dengan bantal dan selimut untuk jemaah beristirahat. Tenda berukuran 10 kali 20 meter ini bisa menampung hingga 300 anggota jemaah haji. Nah, inilah gambaran suasana di luar tenda. Ada beberapa pohon rindang yang membuat suhu udara menjadi tidak terlalu panas. Agar jemaah tetap nyaman, di samping tenda juga dipasangi pendingin ruangan. Tanggal 8 Zulhijjah, jemaah haji mulai berdatangan dari Mekah ke tenda-tenda yang berada di Arafah untuk melakukan wukuf. Sesuai ketentuan haji, wukuf dilaksanakan pada 9 Zulhijjah, sehari sebelum Idul Adha, dimulai dari matahari tergelincir atau siang hari. Rangkaian wukuf dimulai dengan khutbah wukuf, dilanjutkan salat zuhur dan asar secara jamak takdim qashar. Setelah itu, jemaah memperbanyak zikir, doa, dan ibadah lain hingga waktu wukuf berakhir, yakni saat matahari terbenam atau sekitar maghrib. Selain di dalam tenda, wukuf bisa dilakukan di luar. Yang penting masih satu kawasan dengan Padang Arafah. Banyak juga jemaah yang wukuf di Jabal Rahmah atau yang dikenal dengan Bukit Kasih Sayang. Ini adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa yang saat pertama kali menginjakkan kaki di bumi. Secara keseluruhan, Padang Arafah memiliki luas 10,4 km persegi atau 1040 hektar. Jika dibandingkan, luas Padang Arafah sekitar 3 kali luas kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat musim haji, area Padang Arafah bisa menampung sekitar 2 juta anggota jemaah haji dari seluruh penjuru dunia. Setelah wukuf, jemaah menuju Musdalifah untuk mabit atau bermalam sampai 10 Zulhijjah, yakni saat Idul Adha tiba. Setelah itu, jemaah melakukan lempar jumroh untuk melengkapi rangkaian ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik. Pimpinan Tim Was Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsu Rijal, sudah tiba di Arafah. Tim Was Haji DPR langsung mengecek kesiapan tenda dan prasarana lainnya. Tiba pukul 4 pagi tadi, pimpinan Tim Was Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsu Rijal, langsung mengecek kesiapan tenda dan prasarana lainnya. Mulai dari fasilitas di dalam tenda, catering, hingga pengecekan fasilitas kamar mandi bagi jemaah. Pimpinan Tim Was mengapresiasi kinerja Perdana Kemenhaj untuk penyelenggaraan haji di tahun ini. Sebanyak 221.000 jemaah akan melaksanakan puncak ibadah haji tahun ini di Arafah. Awasi pergerakan jemaah ini masih ada hanya sekecil rombongan yang masih tertunda, dan insya Allah terus kita pantau pagi ini harus sudah bisa masuk ke Arafah, baik yang jemaah haji reguler maupun yang penyelenggara ibadah haji khusus. Pagi ini semua totally sudah masuk ke Arafah. Dan kami ini terus berjalan memastikan kenyamanan jemaah kita, hak-hak warga kita yang sedang melaksanakan ibadah haji betul-betul bisa terawasi dan dilaksanakan sesuai dengan komitmen ketika panja-panja di DPR. Jelang Idul Adha, pemerintah Kota Malang memeriksa kesehatan hewan kurban di sejumlah lapak pedagang.
Pemeriksaan dilakukan secara acak untuk memastikan hewan kurban memenuhi syarat umur dan dalam kondisi sehat. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, bersama dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, serta mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, memeriksa hewan kurban di lapak pedagang di Jalan Saksofon, Kota Malang. Hewan kurban yang dinyatakan sehat diberi stiker, sementara pedagang menerima surat keterangan sehat sebagai jaminan bagi calon pembeli. Selain pemeriksaan sebelum Idul Adha, petugas juga akan mengawasi proses pemotongan hewan kurban dengan fokus pada kondisi organ dalam hewan. Dengan kondisi dari dua kambing dan dua sapi. Tadi juga saya lihat juga melihat dari bentuk badannya dan juga kelengkapan dari keterangan sehatnya yang sudah dicek oleh dokter hewan. Dan ini sudah saya pasang stiker dan ini dinyatakan sehat dan siap untuk dijual, dibeli, dan siap untuk dijadikan korban. Masjid Istiqlal tidak lagi membagikan daging kurban secara langsung kepada warga. Sistem distribusi diubah untuk mencegah kerumunan dan desakan jemaah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut daging kurban akan didistribusikan ke pondok pesantren, panti asuhan, dan masjid binaan Masjid Istiqlal. Menurutnya, sistem pembagian langsung kepada warga pernah menimbulkan kerumunan hingga insiden pingsan akibat desakan. Istiqlal mengklaim memiliki fasilitas penyembelihan modern dan mampu menampung ratusan ekor sapi tanpa mencemari lingkungan. Jadi teknik pembagiannya mungkin agak sedikit berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Bagi kupon untuk orang perorangan. Dulu pernah seperti itu, tapi ternyata banyak masalah yang muncul ya. Dorong-dorongan, rebutan dan segala macam. Akhirnya itu ada yang jatuh pingsan segala macam. Nah saya kira kita pilih cara yang paling aman ya. Istiqlal itu menerima sapi, menyembelihkan di sini, karena di sini kan tempatnya sangat bersih ya kan, ada profesional di sini. Kemudian juga habis itu nanti kita ada kendaraan khusus yang mengantarkan ke panti-panti asuhan. Masjid Istiqlal menggelar sholat Idul Adha pada Rabu pagi 27 Mei 2026. Masyarakat umum diizinkan hadir dengan pengaturan khusus untuk akses dan parkir jemaah. Menteri Agama Nasaruddin Umar bilang rangkaian sholat Idul Adha kenegaraan di Masjid Istiqlal dimulai pukul 6.45 waktu Indonesia Barat dan bisa diikuti langsung maupun dilihat secara daring. Imam sholat Idul Adha akan dipimpin Ahmad Anshoruddin Ibrahim. Sementara khutbah akan disampaikan Rektor UIN Alauddin Makassar, Hamdan Juhanis. Dihimbau juga kepada calon jamaah Idul Adha Masjid Istiqlal untuk datang lebih awal, ya karena insya Allah jam 6.45 itu sudah rangkaian akan dimulai. Nah bagi teman-teman yang tidak ingin ke Istiqlal bisa mengikuti juga melalui Zoom. Kan ini kan juga ada di samping live melalui beberapa TV nantinya. Kita juga live melalui YouTube TV kita kan. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Usai jeda, Kompas yang akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.